Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang baik ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, bahwa yang harus kita fahami bersama, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagai penyembah, sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hak-hak Allah, dengan apa yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah ajarkan di dalam hadis-hadisnya. Kita diciptakan sebagai manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Namun selain daripada itu, tugas kita diciptakan sebagai manusia dan diturunkan di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Dan salah satu makna atau salah satu arti dari kata khalifah itu adalah pemimpin. Dan ketika kita sebagai manusia diberi amanah, diberi tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, maka ketika kita selesai hidup dari muka bumi ini dan nanti ketika di hari akhir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap. Maka kita harus siap dengan apa yang kita lakukan, maka kita harus siap dengan apa yang kita perbuat untuk mengolah apa yang ada di bumi ini. Dulu ketika langit, ketika gunung diberikan kesempatan untuk mengemban, untuk menanggung beban atau amanah untuk mengolah bumi ini, mereka tidak mau. Langit dan gunung tidak mampu untuk mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi manusia, Ibnu Adam, saat itu bersedia menjadi khalifah, pemimpin yang siap mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Maka kita nanti ketika sudah berpindah ke alam akhirat, kita akan mendapatkan apa yang sudah kita tanam di dunia ini. Jika kita melaksanakan dengan baik kepemimpinan tersebut, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang manis, mendapatkan pahala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak bertanggung jawab, ketika kita menyia-nyiakan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita, maka balasannya pun akan sama. Allah akan menghukum kita atas keteledoran kita. Allah akan menghukum kita karena kita tidak mengemban amanah sesuai dengan apa yang Allah titahkan. Maka sebaiknya kita harus mengerti, kita harus faham, kita harus belajar bersama-sama bagaimana menjadi khalifah, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi orang yang mengelola apapun yang ada di muka bumi ini. Kita harus belajar, kita harus persiapkan agar ketika kita mengelola apapun yang ada di sekitar kita, apapun amanah yang diberikan, apapun beban yang diberikan kepada kita, kita siap menjalaninya dengan penuh ilmu. Bukan hanya kita melaksanakan tanpa ada keilmuan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri-ciri atau salah satu syarat bagi seorang pemimpin adalah
dia harus senantiasa merasa bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertanggung jawab kepada pimpinan, bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan, namun yang lebih penting, apapun posisi kita, apapun amanah yang ada di pundak kita, kita harus senantiasa merasakan bahwa itu adalah amanah, beban tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempertanggungjawabkan yang utama bukan kepada pimpinan kita, tapi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita melaksanakan dengan baik, kita melaksanakan dengan amanah, kita melaksanakan dengan totalitas amanah tersebut, tanggung jawab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjanjikan kepada kita pahala yang besar. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin harus senantiasa amanah. Yang kedua, pemimpin harus senantiasa adil. Adil ini sesuatu yang sangat penting. Adil tidak harus sama. Pengertian adil bukan sama. Akan tetapi ketika kita memperlakukan seseorang, kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang takarannya berbeda, maka disitulah muncul benih-benih ketidakadilan. Perlu digarisbawahi, adil bukan sama. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu adil. Kalau persamaan itu namanya musawah. Jadi keadilan bukan persamaan, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita memperlakukan orang lain, kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang takarannya tidak sama, maka benih-benih ketidakadilan itu yang akan muncul. Maka yang kedua, sifat yang harus dimiliki adalah adil. Seorang pemimpin harus adil, harus mengerti takaran yang pas, harus mengerti porsi yang sesuai. Tidak harus menyamakan semua orang dengan pemberian yang sama. Akan tapi dia harus mengerti, dia harus paham, dia harus menjadi orang yang paling mengerti takaran dari sesuatu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dia harus tegas. Tegas di sini tidak harus keras. Tegas di sini adalah ketika konsisten. Tegas di sini adalah konsisten. Ketika beliau seorang pemimpin sudah memberikan titah, sudah memberikan perintah A, maka dia harus istiqamah. Dia harus senantiasa sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tidak boleh bagi seorang pemimpin ketika suatu saat dia menitahkan atau berbicara A, kemudian dalam pelaksanaannya dia berganti atau dia berubah menjadi B dan lain sebagainya. Dia harus konsisten dan harus istiqamah. Dan salah satu ciri keikhlasan dari seseorang melaksanakan sesuatu adalah keistiqomahan. Maka ketika ciri atau kita melihat orang yang tidak ikhlas atau kita melihat orang yang tidak melaksanakan sesuatu dengan baik, biasanya bisa terlihat dari keistiqomahan orang tersebut. Jika dia hanya melaksanakan sesuatu 1 atau 2 kali di awal waktu, ketika kegiatan tersebut masih baru-barunya, dia semangat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, dia mulai terkikis kesemangatan dia, maka perlu dipertanyakan keikhlasan orang tersebut. Maka dari itu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa totalitas dalam berjuang, dalam bekerja, dalam beramal, dalam beribadah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melabeli kita dengan label orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak mampu menerima beban yang ada di pundak-pundak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan pundak-pundak kita untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, apapun posisi kita, apapun atau dimanapun tempat kita berada, dan kita menjadi sama-sama orang yang bertakwa, orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun
Jelas kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita sadari, harus kita rasakan dengan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita, bahkan apa yang kita fikirkan di pikiran kita dan apa yang kita rasakan di hati kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai melaksanakan dan menjalankan amanah dari Allah dan dari pimpinan kita. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.